Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ketemu lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa, 1 Maret 2022. Apa kabarnya semua? Semoga baik-baik saja karena kita kemarin sudah melalui mungkin libur ya, libur panjang. Saatnya untuk mulai lagi memperhatikan market pada hari ini. Dimulai dengan penutupan indeks kemarin. Kemarin hari IHSG libur, jadi kita akan melihat untuk bursa Asia lainnya. Salah satunya Hang Seng dan STI mengalami penurunan, yaitu penurunan sebanyak minus 1,59% untuk STI, dan untuk Hang Seng itu cenderung minus 0,24%. Memang terbuka mix untuk indeks Asia sendiri, dan Nikkei-nya sendiri mengalami penguatan yang cukup tipis, yaitu di angka plus 0,19%. Berbeda dengan bursa berbeda dengan bursa Asia. Untuk bursa Eropa dan bursa Amerika ada dua yang melemah, yaitu ada di Hang Seng dari DAX sendiri minus 0,73% dan FTSE minus 3,42%. Dan DJIA dan SP 500 juga kompak melemah yang cukup tipis, yaitu di minus 0,49 dan SP 500 di plus 0,24%. Nasdaq mengalami penguatan setelah beberapa hari mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu penguatan yang cukup tipis juga, tidak mengalami penguatan signifikan sampai di atas 2%, yaitu hanya sebesar plus 0,41%. Pelemahan sendiri kita lihat masih adanya potensi ke depan terhadap perang Ukraina dengan Rusia, di mana ini bisa berpengaruh terhadap tingkatan inflasi, terutama di barang komoditas, di mana kita tahu sendiri Rusia dan Rusia terutama merupakan penyuplai gas dan penyuplai juga untuk minyak, dan untuk gasnya sendiri dia memperbesar sebanyak 35% daripada supply, dan bahkan untuk gasnya, untuk minyaknya third largest untuk eksportir. Jadi ini bisa pengaruh ke depan, yaitu tentang komoditas yang harganya mungkin melambung naik, terutama kita lihat sendiri untuk minyak juga menaikkan kembali selama. Dan untuk Brent kita lihat mengalami penguatan sebesar plus 3,12% dan WTI plus 0,52%. Dan tertinggi penguatannya itu sektor energi, memang komoditas yang sangat terpengaruh oleh disrupsi supply chain oleh karena sanction yang diterapkan oleh banyak negara terhadap Rusia. Kemudian untuk coal sendiri menguatnya sampai plus 9,15%, dan CPO kalau secara teknikal juga memang menguat dan sekarang sedang bergerak bullish plus 7,18%. Nikkei plus 1,39, dan penurunan hanya terjadi di yang lumayan signifikan, yaitu di tin tertimah sebanyak minus 1,09, dan komoditas cenderungnya sebagian besar dalam keadaan naik. Prediksi IHSG hari ini dengan kita memprediksikan support yang bisa diperhatikan itu di 6758, dan resisten yang mungkin dicapai ada 6915. Jadi kemungkinan candle yang terbentuk hari ini yaitu candle bullish. Dan ada kabar juga dari bursa Amerika, di mana sudah selama berbulan-bulan indeks Amerika sendiri mengalami penurunan. Salah satunya itu sharp monthly, penurunan berbulan-bulan juga memang penurunan sih. Dan menyebabkan monthly loss untuk DJIA sebanyak minus 3,5%, dan SP 500 minus 3,1%, dan Nasdaq minus 3,4%. Dan terjadi lagi penurunan terhadap Treasury Note atau obligasi 10 tahun Amerika dari sebanyak 12 bps point menjadi 1,87%. Sepertinya pasar masih kurang yakin akan adanya rate hike yang diadakan The Fed. Kemudian dari konflik Rusia dan Ukraina, Vladimir Putin telah mungkin kemarin juga sempat ada kabar dia pengen melakukan pelepasan nuklir terhadap perang di Ukraina dan Rusia. Tapi sekarang juga ada perkembangan lain selanjutnya, yaitu mereka sedang melakukan diskusi ketika round talk di dekat bordernya dengan Belarus. Sanction yang diberikan kepada Rusia diberikan ke banyak instansi yang berhubungan dengan financial system. Salah satunya yaitu dengan melakukan pelarangan untuk perorangan maupun perusahaan untuk melakukan bisnis dengan Bank Rusia dan yang berhubungan dengan wealth fund atau bisa terjadi berhubungan dengan manajer investasi dan Ministry of Finance atau Menteri Keuangannya.
Kemudian juga untuk kabar dari Rusia sendiri, dia sudah melakukan doubling atau peningkatan secara 2 kali lipat terhadap interest rate-nya yang meningkat sampai ke angka 20%. Dan ini kita lihat sendiri juga terhadap record low atau di mana mata uang Rusia terhadap US itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan adanya potensi perang yang masih berlanjut antara Rusia dan Ukraina dapat menyebabkan terjadinya penaikan daripada harga gas bumi dan minyak. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan berita korporasi. Berita korporasi sendiri kita bisa melihat bahwa UNTR atau PT United Tractor Tbk mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 71% menjadi totalnya jadi 10,3 triliun pada tahun 2021. Dan berita kedua dari ASA atau PT Adi Sarana Armada Tbk yang menargetkan peningkatan penjualan atau peningkatan sales-nya atau pendapatan sebanyak 50% pada tahun ini. Yang ketiga ada dari ASI dengan PT Astra International Tbk yang mencatatkan kenaikan daripada laba bersihnya sebanyak 25% menjadi 20,2 triliun rupiah pada tahun 2021. Akan dilanjutkan dengan rekomendasi saham dari Philips Sekuritas yang bisa diperhatikan. Yang pertama ada saham Telkom. Saham Telkom sendiri secara tren masih bullish maupun jangka pendek maupun dan jangka menengahnya. Trend buy yang disarankan yaitu sekitar 4.320 sampai 4.330, stop loss-nya yaitu 4.190. Dan target pricing disarankan itu dekat resisten terdekat yaitu 4.450 dan target price kedua di 4.510. Saham kedua yaitu IMJS yang bergerak sekarang di atas daripada trendline bearish-nya yang sekarang sudah terbreakout dan ada kemungkinan yang candle kemarin adalah bentuk daripada suatu rejection terhadap trendline yang sudah terbentuk. Jadi ini sedikit spekulatif yaitu di straight buy 410 dan target price-nya yaitu di 436 di dekat dengan area resisten. Dan resisten kedua yang mungkin dicapai yaitu di 458, stop loss-nya di 384. PSSI terjadinya rejection di EMA 21 dan 34 berkali-kali, jadi kita ada potensial dia membuat rejection kembali terhadap area tersebut dan mengalami penguatan dengan tren yang sekarang masih bullish. Ada kemungkinan untuk mencapai area 400 area 434 dengan target yang disarankan di 416 atau 442 dengan stop loss disarankan di 398. Dan untuk saham SAMF atau Saraswati Anugrah Makmur, ini lebih ke arah cukup spekulatif karena kita memanfaatkan apakah dia terbenar rejection terhadap area support kuat yang terbentuk dengan stop loss yaitu disarankan yaitu 525 dan tren sekarang lagi bearish dan target price disarankan yaitu di dekat dengan support yang menjadi potensial resisten di 600 support terdahulu maksudnya yaitu jadi target price-nya di 645 dan target price kedua ada di 670. Oke. Untuk sesi Flip Morning Market Call yang ini sudah selesai, akan dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi terakhir, yaitu di mana Bapak atau Ibu bisa menanyakan melalui kolom Q&A terkait dengan saham-saham yang ingin diketahui outlook-nya, misalnya saham Telkom atau Hikmah dan sebagainya, bisa ditanyakan melalui kolom Q&A, dan kami akan beri waktu sekitar 1-3 menit untuk Bapak atau Ibu mengetiknya di kolom Q&A. Kita akan balik lagi untuk membahasnya melalui aplikasi Poems yang ada chart-nya ya. Terima kasih.
Nggak bisa dulu. Baik, akan kita mulai untuk sesi Q&A-nya. Kita akan bacakan untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ada dari Bapak Aris Sasmito, menanyakan tentang saham BJBR, ICBP, dan HMSP. Saham BJBR sendiri, kita bisa melihat saham BJBR. Saham BJBR pergerakannya sebenarnya masih di atas trendline. Kita gambarkan dulu untuk trendline-nya. Mungkin kita pasang template terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lihat daripada trendline-nya. Masih bergerak sebenarnya daripada trendline atas yang sudah tertembus. Mungkin bisa diperhatikan nanti apabila memang terbentuknya false break terhadap titik support yang mungkin ditembus, yaitu ini support baru yang mungkin tembus, bisa diperhatikan di garis ini. Di low-nya ini kan sekarang sempat terbentuk ya, di low-nya itu ada di 1430, itu bisa diperhatikan ya sebagai titik-titik di mana apabila dia melemah kembali sampai bergerak di bawah daripada area 1430, itu mungkin kalau melemah sampai sana lagi ke daerah 1340, saya melemah di bawah daripada 1340 itu, lanjutkan pelemahan, itu bisa jadi ternyata dia akan bergerak lebih turun lagi karena falling wedge yang terbentuk gagal atau setelah break trendline terbentuk false break. Bisa jadi nanti melemah lagi sampai ke area 1310. Jadi perhatikan apakah dia mampu untuk melewati daripada area resisten yang ada di 1430 untuk BJBR. Yang diperhatikan titik support yang tadi disebutkan. Dan kita akan lanjut lagi. Tadi ada pertanyaan tentang HMSP, kalau tidak salah, HMSP ya. HMSP sendiri secara tren memang keadaannya masih bearish. Berbeda dengan yang tadi kelihatannya masih ada peluang untuk bullish, ini masih dari gerak dan bearish. Penguatan kemarin diperhatikan hanya sebentuk sepertinya sebuah penguatan untuk retest kembali terhadap titik resisten terdahulu, di mana resisten terdahulunya itu ada di sekitar area sini, di area 1030, 1040. Di sini ada banyak resisten. Di swingnya ada dua swing. Dan terlihat masih tertahan di area tersebut dan belum membentuk potensi-potensi seperti reversal ya. Jadi penguatan kemarin jadi hanya berupa retest terhadap resisten dan sekarang mulai melemah kembali. Terlihat dari banyaknya candle yang terbentuk secara beruntun merah berturut-turut terhadap setelah dia kena resisten yang disebutkan di area 1040. Dan kemungkinan dari stokastik juga masih mengalami stokastiknya pointing down. Peluang untuk melemah masih ada, mungkin sampai 950 support yang bisa diperhatikan untuk HMSP. Dan ada juga yang bertanya tentang, tadi ada yang bertanya tentang saham BJTM ya. BJTM kita akan coba bahas. Saham BJTM masih bergerak di atas daripada, berbeda keadaan dengan BJBR yang terbentuknya hampir false break.
PJTM masih bergerak di atas daripada trend lainnya dengan baik dan sudah pernah retest dan tidak retest kembali. Untuk saat ini belum sampai retest lagi sampai di sini atau melewati daripada garis terbentuknya value swing sebelumnya di area breakout trend line, trend atas yang ini. Dan sekarang masih bergerak di atasnya, masih ada peluang untuk menguat. Jadi nanti perhatikan apakah dia akan melewati daripada base yang terbentuk di 785. Bila melewati ada peluang lagi untuk sampai ke 795 itu atau sampai 800, dan apabila masih menguat mungkin bisa menutup gap di area 800 perak ya, betul yang tadi saya sebutkan di 800 perak. Nah, dari Bapak Hendra ada bertanya tentang saham MNCN dan BRPT. Ke saham MNCN. Saham MNCN ini memang sekarang bergerak di dalam suatu channeling daripada, sebentar ini saya gambarkan dulu. Sama aja. Oke. Saya geser dulu ini ikonnya, nggak bisa terlihat. Oke, ini kan ada sekarang masih bergerak di atas trend line. Tapi bisa diperhatikan maupun bergerak di atas trend line bawahnya, ini tuh bergeraknya cenderung dalam range yang sama, atau bisa dikatakan penguatannya terbatas. Dari yang kemarin juga hanya retest terhadap titik resisten, belum terjadinya pola perubahan arah harga yang signifikan. Terlihat daripada ini masih dalam range, jadi kalau ini masih channeling, channelingnya terbentuk sudah lama sekali sampai sekarang. Channeling itu ascending breathing wedge kalau misalnya polanya. Dan penguatannya masih terbatas di area resisten 990 paling waktu itu kemarin, dan masih tahan di bawah sana. Yaitu terakhir hanya bisa mencapai dekat daripada resisten tersebut di 980. Dan ketika menyentuh ternyata rejectionnya cukup kuat dan terlihat daripada candle yang terbentuk. Kemarin pun juga masih menunjukkan ada potensi pelemahan diiringi dengan stokastik yang sebenarnya walaupun dia crossing up tapi belum ada tanda-tanda dia melakukan penguatan signifikan atau terjadinya value swing, tanda-tanda mungkin adanya pembalikan arah sedikit, sifat penaikan sementara. Dan bisa diperhatikan untuk apabila nanti dia rebound di titik trendline kembali, bisa diperhatikan mungkin di area-area 920 resistennya, dan supportnya bisa diperhatikan di sini di area 830. Lagi untuk pertanyaan Bapak Hendra terkait dengan saham BRPT. Saham BRPT sendiri waktu itu sudah dibahas baru minggu lalu, ternyata benar hanya retest terhadap titik area 1100 yang waktu saya sarankan untuk yang memegang bisa diperhatikan untuk area taking profit. Ternyata setelah menyentuh area resisten tersebut, resisten kuat, dia rejection yang cukup keras, dan sampai sekarang rejectionnya cukup impulsif atau ada niat untuk turun, bahasa yang lebih sederhana ya. Niatan turunnya masih ada, dan support yang bisa diperhatikan sebenarnya yang sangat krusial yaitu di 820, dan di yang minornya bisa diperhatikan di sekitar area yang belum tersentuh di sini yaitu di 870-an. Dan kita lanjutkan lagi dengan saham ICBP. Saham ICBP sendiri sekarang bergerak dalam masih dalam range trendline atas, sekarang masih gerak di bawahnya. Kalau kita gambarkan seperti ini, berkali-kali mencoba untuk menguat di atas trendline tapi gagal, dan peluang pelemahannya ada terkait dengan dia menembus support di sini berkali-kali, tapi masih belum sampai impulsif ya untuk penembusannya. Mungkin pelemahannya untuk sekarang masih terbatas sampai ke 8.400 karena penurunannya cukup tidak ada niatan yang signifikan. Mungkin sampai ke 8.350 untuk diperhatikan terhadap pelemahan ICBP ya, karena dia masih bergerak di bawah daripada trendline atas yang terbentuk. Yang ada saham Telkom. Saham Telkom sendiri
Peluang penguatan masih ada karena stokastiknya juga pointing up, volume penguatannya cukup kuat yang kemarin candle yang terbentuk, dan peluang untuk penguatan tadi sampai 4450 atau 4510 untuk diperhatikan, dengan titik support yang diperhatikan di 4180 atau di 4170 untuk titik stop loss yang disarankan. Kemudian untuk saham selanjutnya ada di saham SPTO, masih dari Bapak Aslam. SPTO sendiri kita bisa melihat dari strukturnya sudah mengarah ke bearish. Bergerak sudah di bawah daripada EMA 90-nya dan EMA 90 garis yang warna biru, biru muda. Dan sekarang juga ada pada crossing dan ke bawah. Ada indikasi ini melanjutkan tren bearishnya. Untuk sekarang ini mungkin kalau dari stokastiknya penguatannya juga terbatas sampai ke 600 perak untuk potensial rebound. Reboundnya itu juga rebound, maksudnya perlanjutan daripada bearish. Dan support yang bisa diperhatikan di 540 untuk saham ini. Kalau misalnya lebih dari 540 masih lanjut lagi turun mungkin sampai ke area 510. Ada Ibu Lydia pagi Pak bertanya tentang saham Bumi, Bull, dan DGNS. Kita akan membahas 3 saham tersebut. Untuk saham Bumi sepertinya tidak rekomendasikan untuk trading maupun secara teknikal ya. Karena emang kita tahu sendiri saham-saham Bumi ini volatilitasnya cukup berbahaya dan seringkali bergerak di area 50 perak dalam waktu yang cukup lama, takutnya nanti tidak bisa diperjualbelikan atau jadi nyangkut untuk saham bull ya. Saham Bumi, saham Bumi. Kan kemarin kita lihat juga sempat seperti ini ARB 3 kali dan mendekati daripada area 50 perak, jadi tidak untuk kalau misalnya apabila masih bisa dijual bisa dipertimbangkan untuk dijual untuk saham-saham yang seperti Bumi ini, karena memang kita tahu penguatannya pun kalau ada penguatannya cukup, emang volatilitas cukup bagus ketika menguat mungkin sampai 102 dan sebagainya, tapi setelah itu mengalami penurunan cukup signifikan bahkan sampai area-area 50 perak ya. Jadi tidak disarankan untuk mentradingkan saham-saham seperti ini atau cukup berani untuk menganalisa saham ini secara teknikal. Untuk saham bull, sekarang memang sudah break daripada kita lihat weekly-nya saja untuk lebih jelas karena terlalu jauh untuk melakukan zoom out. Supaya lebih jelas sebentar. Chartnya cukup berantakan. Saham bull. Sekarang dia ada di titik support krusial ya, di mana stokastik memang ada potensi point golden cross, tapi ini tuh harus diperhatikan sekali karena apabila dia melewati daripada titik support krusial yang ada di 101 perak, bisa melewati daripada area tersebut, ini juga mematuhi sama ini 101 perak, ini juga di validasinya mirip-mirip di dekat 101 perak. Ini juga ada di ya kurang lebih di 101 perak, ada 3 biji low yang ada di 101 perak. Ada kemungkinan memang jadi titik rebound, tapi diperhatikan apabila melewati support yang 101 perak itu bisa dipertimbangkan untuk cut. Potensinya untuk rebound pun jangan terlalu banyak karena takutnya lanjutan dari bearish paling di 130-an, 130 yang bisa disarankan. Tapi untuk berhati-hati untuk trading saham yang seperti ini. Keadaan chartnya cukup berantakan, takutnya nanti tidak sesuai TA-nya. Ada saham DGNS, kita turunkan lagi ke time frame daily. Saham DGNS sempat sideways besar. Kita bisa lihat sendiri dari chartnya di sini. Dia setelah dia membentuk pola double top, dia terus melemah dan sekarang bergerak di bawah daripada EMA 90 ya, kita lihat sendiri. Bergerak di bawah EMA 90 dan sempat sideways untuk beberapa lama. Dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai sekarang, sampai 7 Januari 2022 atau sampai 18 Januari di sini ada sempat breakout. Setelah breakout, kemudian dia mencoba menguat setelah kena titik support
menguat, dites lagi ke resisten yang kemarin dan kembali melemah dan bergeraknya bahkan membentuk low baru yang lebih rendah daripada low yang terbentuk pada tanggal 20 Januari dan menunjukkan bahwa trennya masih bearish dan peluang penurunannya masih ada ke depan. Ini pun kalau misalnya memang ini adalah candle ini adalah bentuk dari rejection support, rejectionnya itu pun masih hanya mungkin sampai sekitar area 650 untuk diperhatikan, tapi tidak disarankan untuk melakukan spekulasi di pada saham ini. Kemudian titik supportnya ini bisa diperhatikan yang 580 ya. Dan kemungkinan melemah apabila melewati daripada area low kemarin yang terbentuk pada Jumat. Ada kemungkinan untuk melemah kembali ke titik-titik mungkin sampai support yang cukup krusial di 560. Dan ada lagi yang bertanya tentang saham. Ada lagi pertanyaan tentang saham Elsa. Baik, Bapak Denny. Saham Elsa. Saham Elsa masih bergerak dalam range candle pada saat 24 Februari. Dengan titik support yang diperhatikan yaitu di sini di 280. Dengan resisten yang sekarang masih di respect yaitu di 342. Potensi penguatan masih ada selama dia masih bergerak di atas support yang disebutkan. Lagi bertanya tentang support resisten dari saham Antam sama BMRI. Oke, kita jawab untuk pertanyaannya BMRI dan Antam ya. Saham BMRI sendiri sekarang sedang membentuk valid swing baru yang bisa dijadikan sebagai support. Tapi kalau misalnya mau lebih aman ya, ini kan support yang terbentuk baru itu 7650 support terdekat ya, tapi kalau mau lebih aman mungkin lebih konservatif sedikit di area resisten yang mungkin bisa jadi support yang belum tersentuh yaitu di 7500, tapi bila mau trading cepat bisa dilakukan di bawah daripada 7650 yaitu 7640 untuk supportnya. Dan resistennya masih sama di 7950 kita capai untuk saham BMRI. Kita lanjut lagi untuk saham yang selanjutnya yaitu ada saham kedua dari Pak Robert yaitu Antam. Saham Antam sendiri dari supportnya belum bisa ditentukan yang terdekat karena valid swing-nya belum terbentuk. Kalau sendiri valid swing low-nya belum terbentuk. Mungkin kalau yang paling visible terlihat yaitu bisa jadi nanti koreksinya di dekat-dekat daripada EMA 21334 ke di area 2030. Kalau sudah terjadi koreksi karena stokastiknya juga pointing down, candle penguatannya tidak seimpulsif kemarin, menunjukkan adanya potensi untuk koreksi. Jadi stokastiknya juga ada red cross ya. Jadi bisa kalian ke sana untuk melihat apakah nanti setelah itu dia melanjutkan lagi daripada tren bullish yang tren nanti lanjut lagi untuk tren bullish atau nanti hanya respect terhadap atau sampai ke resisten sebelumnya di 2350 itu mungkin melemah kembali setelah menyentuh area 2350. Jadi bisa diperhatikan di sana ya untuk saham Antam. Kemudian ada lagi tanya untuk saham Outlook, saham UNTR dan ITMG. Dari Bapak Aslam ya bertanya lagi untuk saham UNTR dan ITMG. UNTR sendiri kemarin kan sudah sempat tutup gap ya. Udah kena juga daripada target kita, target yang udah disarankan di Telegram untuk UNTR. Udah kena, jadi bisa mungkin melakukan take profit bagi yang sudah merasa cukup terhadap target satu yang kita berikan bisa diambil untuk saham UNTR. Dan outlook-nya sendiri mungkin adanya pelemahannya nanti mungkin bisa sampai ke resisten 24250 apabila ada pelemahan di sana, dan selama dia masih bergerak di atas daripada support 22825 dia masih bisa ada potensi untuk menguat. Tapi apabila nanti sudah sampai melewati daripada titik candle ini, yaitu di
228 ya sekitar 22850. Kalau misalnya melemah sampai sana itu bisa jadi perhatikan, bisa jadi sudah mengalami trend sideways-nya kembali. Tapi untuk sekarang peluang penguatannya masih ada, masih bergerak mungkin di atas resisten yang sudah ditembus pada tanggal 20-an Februari, 24 Februari. Dan kita lihat sendiri juga potensi penguatan yang bisa dicapai yaitu di 26.000. Kalau misalnya masih lanjut ya, bisa di area resisten 26.000. Bisa diperhatikan 26.150. Apabila masih lanjut dengan titik support yang bisa diperhatikan yaitu di sekitar area tadi yang sebutkan yaitu di 22.850 karena di bawah sedikit daripada support yang di sini yaitu di 22.900. Untuk saham WNTR, kita lanjut ke saham ITMG. ITMG sudah memang kalau makan sudah melewati ya daripada gap dua gapnya dan sudah tersentuh dan sudah mencapai TP2 daripada yang diberikan, dan mengingat daripada harga call yang masih menguat karena adanya masih supply squeeze terhadap call dan tensi perang masih berlanjut antara Ukraina dan sebagainya masih menguat, dan bahkan dari chartnya sendiri sudah breakout kalau tidak salah kita lihat dulu untuk high-nya 27750 high pada tanggal 12 Oktober ini sudah sampai ke ya sudah lewat sekitar 100 perak atau 4 tick daripada resisten yang ada di sini. Potensi penguatan masih mungkin berlanjut, tapi itu perlu diperhatikan untuk masuk saham ini resikonya cukup tinggi karena titik support yang mungkin bisa digunakan masih sangat jauh yaitu di 23.000 karena belum ada terbentuknya valuation bawah. Penguatan bisa diukur dengan menggunakan daripada Fibonacci. Tarik Fibonacci dari swing high ke swing low. Mungkin kita capai kalau masih berlanjut daripada hari ini penutupan misalnya masih di atas daripada resisten yang tadi kita sebutkan resisten kuat, yaitu bisa sampai ke daerah 30.000. Nah, kemungkinan sampai ke daerah 30.000 bisa diperhatikan di area sana untuk saham ITMG. Dan ada lagi Robert Sanjaya. Untuk pertanyaan Antam sudah dijawab tadi, kita lanjut ke PNBN. Saham PNBN sendiri sekarang sepertinya membentuk pola double top yang mungkin nanti bahkan melemah dengan stokastik yang cukup penting dalam keras. Bisa diperhatikan untuk supportnya di area 770. Masih ada potensi pelemahan di saham ini. Potensi penguatan ada apabila dia melewati resisten di 840. Sekarang masih potensi melemah sampai mungkin daerah neckline di 770-an untuk saham PNBN. Dan dari Bapak Rian juga ada pertanyaan tentang saham BBRI, dan Medco. BBRI sendiri, ini sepertinya candle hari ini loncat ya harganya sampai ke harga 4.900, akan tetapi gapnya cukup tinggi, jadi ada kemungkinan setelah menyentuh di mana kita lihat sendiri 4.900 ada titik resisten kuat, ada kemungkinan untuk melemah sampai mungkin untuk gap terlebih dahulu di 4.550 karena biasanya untuk gap karena ini gapnya cukup besar yang terbentuk ya di 4.550 bisa diperhatikan apakah dia nanti akan melemah, masih ada potensi melemah sampai ke 4.550 karena sudah mencapai ke resisten kuat juga di 4.000 di high-nya yaitu di 4.900 4.860 untuk high-nya sekitar daripada resisten kuat 4.900. Dan untuk saham lanjutannya ada saham Tekim dan BBYB. Tekim, BBYB dan Tins dari Ibu Erli. Saham Tekim ya. Tekim memang sudah breakout ya daripada pola yang kemarin. Ini double bottom yang terbentuk sudah breakout dan sekarang masih mencoba untuk menguat di atas daripada area MA90. Jadi sebenarnya masih respect terhadap
daerah trend line. Jadi kita menunggu daripada memang apabila nanti penutupan mampu melewati daripada candle 2 hari lalu, yaitu di 24 Februari. High yang Februari terlewati di area 7675 bisa melewati, masih ada potensi menguat sampai ke area resisten berikutnya di 7.900-an sampai 8.000 untuk saham Tekim. Lanjut ke saham BBYB dan TINS. Saham BBYB sendiri masih ada peluang penguatan. Mungkin yang bisa diperhatikan di resistennya sampai 2520 terdekat. Ya, bila melewati dari 2520 daripada resisten 2530 itu bisa mencapai mungkin ke dekat-dekat area rejection di 2650 untuk saham ini dengan support yang disarankan di area 2100. Kita lagi tentang saham TINS. Saham TINS juga beda ya. Saham TINS sendiri kita melihat bahwa memang tadi sedikit ada koreksi pada penutupan kemarin. Koreksi yang mungkin bisa ada potensi koreksi mungkin sampai ke daerah-daerah resisten di 1480 atau di daerah 1520. Diperhatikan di sana apakah terbentuk valid swing dan melanjutkan penguatannya kembali. Dan kita saham SRTG. Saham SRTG sempat melemah, sekarang menguat kembali. Tapi kemungkinan ini sideways yang terbentuk, sideways yang pendek, memang masih ada peluang untuk menguat kembali. Tapi kalau masih misalnya nyampe ke titik entry atau break even point, atau bisa diperhatikan di support krusial aja ya, paling konservatif yaitu di 2580, misalnya bergerak di bawah itu dijadikan stop loss, jadi dikat aja, jangan ditahan lama-lama. Apabila bergerak di 2570 atau di 2560 nyentuh sana dikat, karena nanti tekannya masih melemah, jadi pelemahannya bisa sampai ke, kita lihat di resistance ini 2480 atau di 2325. Nah, bisa diperhatikan kembali apabila dia masih tahan di support 2570, 2580 masih di atas sana, masih fine. Penguatannya mungkin hanya terbatas, kemungkinan besar sampai ke 2800 atau di 2000 kalau masih misalnya menguat lagi, breakout lagi terhadap titik ini, masih breakout, misalnya masih breakout, kemungkinan sampai ke 2920 untuk saham SRTG. TTBA kapan bisa masuk? ASI juga bertanya dari Ibu Priscilla. Kapannya belum tahu kapan karena nggak bisa nentuin timingnya. Tapi kalau masalah titik harganya bisa diperhatikan, yaitu bisa dilihat di area mungkin di sini bisa diperhatikan kalau misalnya dia rebound terbentuk valid swing di area 2910, atau nanti ada potensial untuk mungkin terbentuknya lagi di resisten yang mungkin jadi support di area 3000 ya. Jadi masih menunggu daripada adanya correction di PTBA. Tapi kalau belum ada yang retracement atau correction, nanti dulu lah. Karena belum, kita supportnya terlalu jauh. Dan kita lanjut lagi ke saham ASI. ASI sebenarnya sempat breakout ya kemarin di falling ya, terbentuk breakout di sini, breakout kemarin di 5720. Masih potensial menguatnya ada karena juga diiringi dengan laporan keuangannya cukup baik, penimbangan laba bersih mungkin sampai ke 6050 ada kemungkinan menguatnya. Titik supportnya yang konservatif itu ada di 5250, tapi yang terdekat kedua yaitu di 5400, 5375 lebih tepatnya. Untuk ASI bisa menunggu adanya rebound mungkin ke titik-titik kemarin yang tertembus, yaitu di trend line
Apakah nanti ada rebound di sekitar tren lainnya. Apabila tidak ada, ya tidak perlu memaksakan untuk masuk saham ASI apabila memang tidak sesuai dengan risk reward yang sudah ditentukan Bapak atau Ibu dari awal. Dan dari Bapak Paulus ada bertanya tentang saham UNVR dan Gudang Garam. Saham UNVR seperti biasanya memang masih bergerak dalam tren bearish, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap saham UNVR dan sudah menembus pada titik support yang sudah kita sampaikan lalu di sesi lalu, yaitu di 3.800, dan peluang pelemahannya jadi mungkin lebih besar lagi karena masih melanjutkan daripada break dari support kuatnya. Pelemahannya masih ada. Mungkin dilihat support selanjutnya harus menggunakan trend weekly karena trend bearish juga sudah cukup lama berlangsung. Di sekitar area 3.500 ada support 3.550, bisa diperhatikan apabila nanti memang ada reboundnya pun masih sementara menunggu daripada terbentuknya pola bullish. Sampai sekarang masih belum terbentuk, masih lanjut bearish. Low-nya masih terbentuk, masih terus menurun atau terbentuk low baru yang lebih rendah low harganya. Nah, ada pertanyaan lagi untuk saham Bank Amar ya. Dari Ibu Wulan, bertanya tentang saham Bank Amar. Saham Bank Amar sendiri sekarang ini memang masih bergerak semenjak gap down. Sayangnya sepertinya runaway gap, masih belum ada potensi untuk menutup gap. Kemungkinan besar masih sideways di daerah sideways jangka pendek mungkin terbentuk, yaitu di daerah 330 sampai ke 400. Jadi masih bergerak di area tersebut 410. Ini lagi dengan saham PKPK. PKPK sendiri sudah menyentuh daripada support yang disarankan seingat saya, dan tidak disarankan untuk dipegang terlalu lama. Maksud terkait dengan resikonya masih ada peluang untuk melemah kembali. Jadi support yang bisa diperhatikan yang sekarang yaitu di sekarang kemarin kan sempat rebound di area 183, apabila melewati di 183 atau nyampe 182, melewati pada EMA 90-nya bisa ditimbangkan untuk jadi daerah support yang bisa jadi area cut loss atau area stop loss apabila melakukan trading di saham PKPK. Nah, ada pertanyaan untuk saham Pegas, Tins, dan Elsa. Berkaitan dengan komoditi semua, memang sekarang komoditi lagi banyak isunya. Pegas sendiri menyentuh daripada resisten 1470 dan peluang penguatannya sebenarnya masih ada, stokastik juga masih pointing up. Dan kita melihat sendiri apakah dia mampu nanti melewati 1480 ini. Apabila mampu, dia bisa lanjut mungkin sampai ke area 1510 sampai ke area 1540. Jadi diperhatikan untuk terhadap ininya, dan support yang bisa diperhatikan yaitu di area 1360 ya. Misalnya sudah melewati, artinya dia melanjutkan daripada pelemahan yang mungkin terjadi untuk saham Pegas sendiri. Lanjut lagi untuk saham seperti Tins, dan Tins tadi sepertinya sudah dibahas ya. Udah Tins sudah dibahas. Kita lanjut ke saham Elsa. Saham Elsa sama aja kayak Tins, memang masih dalam pergerakan candle range kemarin yang sempat menguat cukup besar, yaitu belasan persen. Jadi diperhatikan, tadi kayaknya juga sudah dibahas ini, tapi kita coba ulang aja. Perhatikan apa dia mampu melewati daripada area 340, 342. Apabila melewati 342, masih ada peluang untuk menguat kembali sampai ke area sini di area 360. Itu bisa diperhatikan untuk saham Elsa. Apabila nanti masih menguat dan gerak di atas support yang disarankan tadi. Untuk saham selanjutnya ada pertanyaan tentang saham Inco.
Dari Bapak HS, Inco, saham Inco ya. Sebentar, tunggu loading. Saham Inco ini masih ada pergerakan untuk menguat lebih lanjut memang semenjak dia breakout dan terbentuk retest terhadap breakout efek berat, tapi itu untuk base dia breakout lagi di 49.900. Masih ada peluang untuk menguat, udah breakout daripada ini titik 5.550, kemudian nanti tetap stay di atas akan melewati daripada 5.620 testing ke kuat berikutnya. Masih ada peluang untuk menutup gap di 5.800, tapi diperhatikan untuk titik supportnya itu ada di 4840. Jadi diukur sendiri apakah memang risikonya oke, potensi penguatan terhadap risikonya bisa dipertimbangkan. Dan memang kalau misalnya ada rebound bisa diperhatikan di titik 5.000 atau di 5.200 kalau misalnya ada rebound ya. Kalau nggak ada jangan dipaksakan masuk. Kemudian ada lagi untuk saham EXCL dan ESA. EXCL sendiri masih bergerak di atas daripada support yang ditembus di 2.950, masih bergerak di bawahnya. Dan kelihatannya memang setelah menyentuh ini ada potensi rebound, tapi reboundnya sepertinya sesaat sampai ke 2.970. Otoritas ke area MA dan 34, jadi bisa diperhatikan ini kan memang sideways, takutnya nanti kalau bisa masuk lagi bentuk sideways besar. Jadi pergerakan jadi ranging, takutnya seperti itu. Jadi kalau mau trading pun trading jangka pendek untuk saham ini dengan tentang support mungkin di 2750. Hanya bisa mungkin namanya udah 134, tapi itu tidak sesuai dibanding satu, jadi disarankan sudah dipikir 3.000 sampai ke 3.000 itu saham Excel. Ada lagi bertanya tentang saham Adro ya. Adro kita belum bahas Adro. Terus ada bertanya tentang Mika dan ISSP. Kita lanjut ke sana setelah saham Adro. Saham Adro masih potensial menguat dan terlihat juga call juga masih menguat ya. Sama seperti saham call yang lain masih ada potensial menguat. Bisa pakai Fibonacci untuk mengetahui potensi penguatan yang masih lanjut setelah breakout. Mungkin bisa sampai ke area 1618 di sekitar area 2670 bisa diperhatikan ya, 2670 sampai 2680 untuk saham Adro. Dan kita akan bahas untuk saham Mika dan ISSP. Mika itu cenderungnya Mika ya lebih ke arah ranging sideways yang cukup besar di area 2100-an sampai ke 2500. Ini misalnya kode candle-nya sih masih ada peluang untuk melemah mungkin ke titik support yang bisa diperhatikan di 2120 atau di 2080 saham Mika. Saham selanjutnya ada ISSP. Sebenarnya ISSP masih bergerak daripada trend line yang terbentuk dan atas gerak di atas sana. Tapi mungkin bisa diperhatikan memang kalau memang masih melemah, mungkin sampai lewat daripada EMA 90-nya 370, 360 itu bisa jadi area stop loss apabila memang sudah masuk mungkin daripada area breakout. Sekarang bisa diperhatikan kalau misalnya ini dari stochastic pointing up, rebound sementara yang mungkin bisa kita perhatikan sampai ke 430 ya untuk saham ISSP ya. 430, 420 itu bisa diperhatikan. Lanjut lagi dari Ibu Lena bertanya tentang saham Raja dan Bevin. Saham Raja. Raja masih ranging di candle 24 Februari.
Rentangnya di 180 sampai ke 214, pergerakan masih terbatas di sana. Untuk saham raja, kita lanjut langsung ke saham Bevin. Saham Bevin sudah sampai rebound, sampai menyentuh daripada mungkin ini itu daerah Einstein disarankan untuk target satu kalau nggak salah. Jadi target satu jadi bisa dipertimbangkan untuk um, mengambil sebagian atau seluruhnya daripada profit yang sudah didapat. Resistance kedua yang bisa dicapai apabila masih melanjutkan ya di penutupan yang cukup baik, misalnya masih hijau cukup full body candle, bisa sampai 1370 atau 1360, atau yang selanjutnya ada di area-area 1420 ya, 1420 sampai 1450. Itu saham Bevin. Nah, ada yang bertanya untuk saham BGTG. BGTG ini kita mau lihat lagi untuk BGTG. Saham BGTG sendiri, kalau kita lihat ya, bergeraknya tuh sekarang sudah break trend line belum? Sudah break trend line dan mencoba masih bergerak melemah di bawah daripada trend line ya. Ada potensial untuk menyentuh daripada support 204 lebih tepatnya 204 atau sampai ke 198. Jadi itu 199 mungkin atau 198. Saya perhatikan di sana untuk saham BGTG. Masih ada potensial untuk melemah. Nah, ada yang bertanya lagi untuk saham Ibu Yeni, bertanya tentang saham Indi tadi belum dibahas, dan BBHI ya. Indi masih bisa bergerak menguat semenjak terbentuknya daripada breakout. Tak ada pola yang dibentuk, maupun polanya hanya seperti itu tapi ternyata masih lanjut breakout. Masih ada potensi untuk mulai penguatan. Dan itu ada data historis yang bisa dipakai untuk jadi resistance atau semua enggak? Sepertinya belum. Kita lihat di weekly-nya. Oke, ada. Bisa diperhatikan di area sekitar area sini 2550 atau sampai 2575, dan terjauhnya di sampai 2720. Tapi kalau mau agak konservatif di area sana yang tadi sekitar area 2570 ya, 2560. Masih ada potensi menguat untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara. Memang kita lihat sendiri dari TMB dan sebagainya masih ada potensi untuk menguat dan break resisten kuatnya sekarang. Yang bertanya tentang BBHI, kita daily-nya kemarin tuh beda 1 tick daripada target disarankan, itu menurun, jadi sangat disayangkan sekali. Ternyata bergerak di bawah MA 21 dan 34, masih ada potensi untuk melemah. Support yang diperhatikan yaitu 5060. Apabila nanti melewati daripada 5060, itu bisa dipertimbangkan untuk daerah stop loss apabila ini memang ditunjukkan untuk trading, karena masih bisa melemah sampai ke daerah 4000-an, 4360 ya, apabila nanti masih lanjut melemah di bawah situ supportnya. Ada bertanya lagi tentang saham JS KY dan Wika kali maksudnya dari Bapak Benjamin ya. Di SKY ada potensial untuk rebound terhadap supportnya. Yang di dekat area supportnya potensial rebound bikin bisa mencapai ke daerah MA 2134, yaitu di 98 perak. Masih ada potensi rebound. Supportnya itu kok kalau mau ini kan masih nunggu ya daripada candle ini udah matang atau belum. Misalnya udah matang, tetap pricing bisa jadi area entry, tapi belum sekarang. Supportnya bilang terbentuk value swing ya di sini, di bawah sini di bawah daripada 91 perak, yaitu 89 perak mungkin.
bisa sampai di 98 perak, bisa diperhatikan 97 sampai 98 perak potensial rebound yang mungkin dicapai dari saham JSKI terkait dengan start crossing up-nya daripada atau bentuk golden cross daerah oversold. Wika, kemudian ada Wika. Wika kita lihat dulu untuk saham Wika. Saham Wika juga sekarang ada di support kuat ya. Tidak beda jauh sama saham JSKY memang pergerakannya. Diperhatikan nanti kalau misalnya tetap melemah atau bergerak di bawah daripada support 1000 perak, bisa melemah lagi sampai ke 990 perak atau alokasi seperti itu. Ya, untuk saham selanjutnya ada saham dari Ibu Kristina bertanya tentang saham Wika dan ini Wika kan? Wika belum ada potensi untuk entry sampai bentuknya value swing. Untuk spekulasinya belum ada. Kait dengan trennya juga masih bearish dan menunggu daripada pembentukan value swing daripada Wika. Misalnya udah menggerak di atas 1040 atau 1060, mungkin ada peluang untuk menguatnya juga terbatas terlihatnya. Terlihat mungkin sampai ke hanya 1065 atau 1060 sampai ke 1080 untuk saham Wika ya. Ya, kita bertanya, ada yang bertanya lagi untuk saham ADI dan ASA. Saham ADI belum ya, jangan dilakukan spekulatif buy di saham-saham ini, belum kena support kuatnya juga. Peluang pelemahannya masih ada, kalaupun nanti menjadi titik stokastiknya jadi crossing of golden cross dan tunggu sampai kena daripada support yang cukup krusial karena peluang pelemahannya masih ada dan stokastiknya juga belum, baru mau siap-siap crossing dan belum crossing di 7, mungkin bisa sampai melemah di 720. Support kuat yang bisa diperhatikan di 660 untuk saham ADI. Untuk saham ASA tadi belum dibahas ya. Saham ASA sekarang lagi mencoba rebound sampai ke 2660 sampai 2670. Peluangnya masih bearish. Kalaupun reboundnya sampai sana. Belum ada tanda sampai reboundnya cukup kuat. Jadi masih wait and see untuk saham yang seperti ini ASA. BRI tadi sudah, yang belum dibahas itu ada RALS. RALS belum dibahas. Walaupun nanti retest yang paling jauh yang sekarang bisa dilihat sampai ke 2800 ya untuk saham ASA. Terus kemudian untuk kita lanjut lagi ke saham DSNG sama RALS. Tadi DSNG aku samar-samar ingat, apakah sudah atau belum. DSNG cenderung punya ada tempat satu jangka pendek di area 660 sampai ke 590-an. Terus kita bertanya lagi tentang saham RALS. Saham RALS. Saham RALS cenderung ini sideways tapi udah ngarah ke bearish. Secondary bearish yang terbentuk. Masih ada potensi melanjutkan bearish. Dengan ranging yang terbentuk ada di area-area sebagai bentuk symmetrical triangle. Untuk melanjutkan bearish jadi agak berbahaya. Resistennya itu ada di 660 dengan support ada di 610 ya. Bisa diperhatikan untuk saham RALS atau Ramayana. Nah, ada yang bertanya lagi yang belum dibahas itu saham BBNI sepertinya tadi sudah. BNI, kita lihat dulu BBNI, kayaknya tadi udah dibahas sih. Udah, dia gerakannya sama kayak BBRI, lebih cenderung gap up dan ada peluang untuk menutup gap terlebih dahulu ya.
kita akan lanjut ke saham Sido. Kita bahas Sido ya, belum bahas Sido sama Akra. Sido masih bergerak di atas support yaitu 940. Tapi dia sendiri semenjak waktu itu kan kita sempat kasih udah kena target 2 dan dia langsung menurun di 1000 perak. Masih tertahan di resistennya, jadi akan baik ditunggu atau bisa nyampai ini nanti kalau misalnya berlanjut lagi daripada candle penutupan hijau masih berlanjut ke area 1000 perak resisten kuat yang kemarin terbentuk. Tentang support tadi yang disebutkan di 940 untuk saham Sido. Terakhir akan dibahas saham Akra, itu mungkin kita akan tutup. Saham Akra sendiri ternyata hanya berupa retest dan sempat membentuk pattern reversal, ternyata hanya retest sampai ke support di sekitar 800 yang menjadi resisten di 800 perak dan ada kemungkinan untuk melemah kembali bergerak di bawah EMA 2134. Apabila penutupannya bentuk valid swing dan bergerak di bawah DPR EMA 234 ada peluang untuk melemah kembali sampai ke area-area 700 perak. Oke, sekian daripada Morning Market Call hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga tercerahkan untuk outlook saham yang telah diberikan. See you next morning. Dan saya tutup sampai hari ini. Sampai sini. Mohon maaf atas saham-saham yang belum bisa diberikan outlooknya karena keterbatasan waktu. Bisa ditanyakan pada besok hari melalui kolom Q&A. Sampai bertemu keesokan harinya. Terima kasih.